Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan kembali membahas tentang soal-soal tes PPG tahun 2022 dan masih dengan pembahasan yang sama yaitu tes potensi akademik atau TPA. Semoga soal-soal dan pembahasan yang akan kita bahas nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menghadapi ujian tes PPG tahun 2022 nanti. Baiklah, kita akan lanjut untuk soal yang pertama. Ini adalah kelanjutan part 2 dari soal atau video sebelumnya. Soalnya yaitu suatu ruangan berukuran 4 meter dikali 6 meter dan akan dipasang ubin yang berukuran 20 cm dikali 20 cm. Berapakah banyak ubin yang diperlukan agar dapat menutupi seluruh lantai? A. 1.200, B. 60, C. 600, atau D. 120. Silakan Bapak Ibu untuk mencari dulu jawaban dari soal ini. Dan untuk pembahasannya nanti akan kita bahas bersama-sama. Baiklah, kita akan lanjut untuk pembahasannya. Bagi Bapak Ibu yang belum selesai menjawab soal ini, silakan untuk di-pause dulu videonya. Dan untuk jawaban dari soal ini adalah C, yaitu 600. Untuk pembahasannya, luas ruangan adalah 4 dikali 6, yaitu 24 meter persegi. Karena hasilnya masih dalam bentuk satuan meter, sedangkan satuan dari ubin itu adalah sentimeter, jadi hasil dari luas ruangan kita jadikan ke sentimeter, hasilnya 240.000 cm persegi. Dan luas ubin itu 20 dikali 20, yaitu hasilnya 400 cm persegi. Dan sekarang kita mencari berapa jumlah ubin yang diperlukan. Untuk mengetahui jumlah ubin yang diperlukan, luas dari ruangan tadi kita bagi dengan luas ubin, yaitu 240.000 cm persegi kita bagi dengan 400 cm persegi. Hasilnya adalah 600. Jadi jawabannya adalah C. Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Hasil dari 585 dibagi akar 169 adalah A. 40, B. 42, C. 46, D. 48, E. 43. Silakan Bapak Ibu mencari dulu jawaban dari soal ini. Untuk dari soal ini akan langsung kita bahas, dan bagi Bapak Ibu yang belum selesai menjawab, silakan di-pause dulu videonya. Dan jawabannya adalah C. Untuk pembahasannya, 585 dibagi dengan akar 169. Akar dari 169 ini adalah 13, jadi 585 kita bagi 13, hasil dari pembagian ini adalah 45. Kita lanjut soal yang berikutnya. Hasil dari 555 dibagi 1 per 5 adalah A. 2672, B. 2750, C. 2866, D. 2552, E. 2775. Silakan Bapak Ibu untuk membahas atau mencari dulu jawaban dari soal ini. Jika sudah selesai, kita akan langsung untuk membahas dan mencari jawabannya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum selesai, silakan di-pause dulu videonya. Dan untuk jawaban dari hasil perkalian ini adalah E, yaitu 2775. Seperti yang kita ketahui, jika ada soal tentang pembagian seperti ini, 555 dibagi 1 per 5.
Pembagian dengan bilangan pecahan bisa kita jadikan berupa perkalian dengan membalik antara pembilang dan penyebut. Jadi 555 dikali 5 per 1. Jadi kita pahami lagi bahwa pembagian yang bilangan pecahan bisa kita sederhanakan menjadi perkalian atau kita ubah menjadi perkalian dengan membalikkan posisi antara pembilang dan penyebut. Hasil dari perkalian 555 dikali 5 hasilnya adalah 2775. Atau kita bisa gunakan juga cara cepat, di mana 5555 dikali 5, jika bilangan itu adalah 5 dikali 5, pasti hasil dari angka belakangnya itu adalah 5. Kita bisa lihat di option A, B, C, kalau seandainya angka belakangnya ini berbeda semua, kita tinggal cari aja yang angka belakang dari option atau pilihan A, B, C ini yang 5. Berarti itulah jawabannya. Ini untuk cara cepat yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa gunakan apabila tidak sempat untuk menjawab atau mencari hasil dari perkalian atau pembagian. Dan cara cepat seperti ini hanya berlaku jika perkaliannya itu adalah perkalian dari angka belakang 5 dan 5. Tidak berlaku untuk angka yang lainnya. Itu pun kalau ABC-nya itu belakangnya angkanya ini seperti yang di soal. Semua angka belakang dari optionnya itu berbeda. Baru Bapak Ibu bisa menjawab dengan cara cepat seperti ini. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Berapa jumlah maksimal kubus yang memiliki rusuk 9 cm yang dapat dimasukkan ke dalam balok yang memiliki panjang 20 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 16 cm? Yaitu berapa kubus yang bisa dimasukkan? Jawabannya adalah A. 10 kubus, B. 12 kubus, C. 14 kubus, D. 15 kubus, E. 20 kubus. Bapak Ibu silakan untuk mencari jawaban dari soal ini. Jika Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikan jawabannya, kita akan langsung untuk membahasnya secara bersama. Tapi jika Bapak Ibu belum selesai menjawab atau mencari jawabannya, silakan di-pause dulu video ini. Dan untuk jawaban dari soal ini adalah A, yaitu 10 kubus. Kita akan masuk ke pembahasannya. Diketahui rusuk dari kubus ini adalah 9 cm. Yang dipertanyakan di sini adalah jumlah kubus yang bisa dimasukkan ke dalam balok. Berarti volumenya yang kita cari. Untuk mencari volume dari kubus ini adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk, yaitu 9 dikali 9 dikali 9 dan hasilnya 729 cm kubik satuannya. Dan dari soal keterangan yang kedua, kita dapatkan bahwa balok ini memiliki panjang 20 cm, lebar 25 dan tinggi 16. Selanjutnya kita cari juga volume dari balok, panjang dikali lebar dikali tinggi, yaitu 20 dikali 25 dikali 16, hasilnya adalah 8000 cm kubik. Banyak kubus yang dimasukkan atau yang dapat dimasukkan ke dalam balok adalah, nah, karena tadi sudah kita dapat hasilnya, untuk mencari jumlah dari kubus yang bisa kita masukkan ke dalam balok, hasil dari volume balok kita bagi dengan volume dari kubus. 8000 kita bagi dengan 729. Hasilnya adalah 10,9. Karena hasilnya berupa angka desimal, jadi kita bulatkan. Untuk pembulatan dari soal seperti ini, kita tidak bisa bulatkan ke atas, tapi kita ambil angka bulat di awal sebelum tanda koma, yaitu 10 buah. Kenapa demikian? Karena kubus ini adalah berupa benda. Kalau desimal di belakang, itu tidak utuh untuk satu kubus, jadi tidak bisa kita hitung. Untuk masuknya kubus ke dalam balok, itu adalah volume utuh dari kubusnya, karena berupa benda yang kita masukkan ke benda lainnya. Jadi untuk muat kubusnya di dalam balok itu, kalau kita masukkan 11, itu tidak akan muat.
karena volume dari si balok ini tidak mencukupi untuk 11 kubus, cukupnya hanya 10,97 tadi. Jadi kubus utuh yang bisa masuk ke dalam balok tersebut hanyalah 10 buah kubus. Maka jawabannya adalah 10. Kita lanjut soal berikutnya. Jarak kota P dan Q di peta adalah 1:5000 adalah 5 cm. Mungkin maksud soalnya begini ya Bapak Ibu, jarak kota P dan Q di peta yang petanya itu berbanding yang petanya itu 1:50.000 adalah 5 cm. Berapakah jarak sesungguhnya? Jarak sesungguhnya berarti jarak sesungguh dari kota P dan kota Q. A 5 km, B 4,5 km, C 3 km, D 2,5 km, E 1 km. Silakan Bapak Ibu untuk mulai mencari jawaban dari soal ini. Jika Bapak Ibu sudah selesai mencari jawabannya, kita akan lanjut untuk membahas secara bersama. Tapi jika belum selesai, silakan untuk di-pause dulu video ini. Jawabannya D, 2,5 km. Untuk pembahasannya, skala dari peta ini adalah 1:50.000. Skala itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kalau 1:50.000 artinya 1 cm pada peta sama dengan 50.000 cm jarak sesungguhnya. Tapi di peta ini diketahui jarak di peta adalah 5 cm antara kota P dan kota Q. Maka berapa jarak sesungguhnya? Jika 1 cm, jaraknya sama dengan sesungguhnya itu 50.000 cm. Kalau 5 cm, jarak sesungguhnya berapa? Kita tinggal kalikan aja. 1/50.000 sama dengan 5 per jarak sesungguhnya yang kita cari. Kita bisa kali silang antara jarak sebenarnya kita kali 1, 50.000 kita kali dengan 5. Maka jarak sesungguhnya itu adalah 5 dikali 50.000. Hasilnya 250.000 cm. Ini satuannya masih cm karena kita menyamakan dengan satuan yang ada di contoh soal tadi. Tapi di ABC-nya, di optionnya, jawabannya itu berupa satuan kilometer. Jika seperti ini, kita tinggal ubah aja satuan cm ke kilometer, tinggal dibagi dengan 100.000, maka hasilnya adalah 2,5 km. Untuk pembahasan soal TPA kali ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kedepannya saya akan kembali membagi informasi soal-soal lainnya beserta pembahasannya yang bisa Bapak Ibu lihat dan nonton juga di channelnya Nula Project. Setiap harinya untuk kedepannya saya akan selalu mengupload contoh-contoh soal dan pembahasan untuk kisi-kisi tes PPG 2022. Semoga soal-soal ini bisa membantu Bapak Ibu dan dalam ujian nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan lulus tes PPG tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.